Pagi semua, mari kita langsung bahas emas ya. Harga emas penutupan di 2.577 ya. Jadi bisa dilihat semalam cuma kan nggak gitu ada news ya. Jadi lebih ke naik dan naik ya. Karena efeknya ya kan tahu sendiri bahwa suku bunga ada potensi diturunkan ya. Jadi sekarang dramanya adalah bahwa penurunan suku bunga itu antara 25 bps atau 50 ya. Kalau seandainya Bank Sentral Amerika mereka turunkan 25 bps mungkin nggak gitu volatilitas, jadi kemungkinan besar emas bisa turun. Kalau dia turun 50 bps, emas ada potensi akan naik ya. Sekarang ramai begitu ya. Sebenarnya kalau kita asumsi atau pikir-pikir, wah seharusnya kalau suku bunga diturunkan maupun dan 25 atau 50 sebenarnya kan hak yang positif ya. Jadi gimana pun harusnya emas naik gitu ya. Tapi ya kalau market bilang dia mau turun ya kita gak bisa apa-apa ya. Makanya ini trading lebih ke fokus namanya pondasi dan psikologi kalian ya. Jadi apapun market yang gerak ya kita hanya memfokus sistem yang kalian buat gitu ya. Jadi intinya market itu gak ada patokan, gak ada kepastian ya, semua probabilitas ya. Jadi kalian harus siap menerima ya. Selagi kalian masih trading, intinya tidak ada yang namanya kemenangan ya. Karena trading mungkin masa yang akan datang membuat kita loss juga bisa akan terjadi ya, karena kita tidak bisa memprediksi masa depannya ya. Oke, jadi bisa dilihat jadi penutupannya ini candlenya merah ya. Kalau dilihat lumayan tebal ya, jadi ini indikasi bahwa emas saatnya dia turun ya, turun. Jadi saya memprediksi sini ada potensi dia turun atau dia koreksi ya. Di turun di sini ada resisten ya, kalian bisa lihat ya bahwa di sini kan dia sempat naik ya, terus dia retest lagi resisten pertama yang saya buat ya. Oke. Ini tanggal 12, ini 13. Oke. Dia sempat dia retest habis turun ya, turun pun agak dalam 64 aja ya, karena di sini ada support, di support dia naik dan breakout resisten pertama dan kedua tertahan ya, tertahan habis itu mulai turun. Jadi saya lihat mungkin resisten kedua ini bagus, jadi sudah ketemu high, jadi akan di retest lagi ya. Di sini awalnya resisten jadikan support ya. Jadi kalau seandainya dia bisa jebol ketemu lagi di sini ya, di sini sempat dia uji ke bawah ternyata gak bisa turun. Jadi artinya bahwa emas gak mau koreksi ke bawah, jadi tes dulu ya standar. Kalau sampai ini dia jebol ya bisa ke bawah lagi ya. Jadi ini tak ada pol namanya bearish engulfing ya di H1. Terus jadi H4 penutupannya juga udah merah dan menutup merah, artinya dia sudah break. Saatnya H4 bawa emas uji ke bawah ya, uji support dulu ya. Jadi dia supportnya seberapa kuat, kalau support gak kuat ya mungkin turun lebih dalam. Kalau saya dia kuat ada potensi dia mau uji lagi 85 ya. Dan kita cek daily ya, tutupnya hijau ya, jadi masih kuat bullish ya. Jadi kalau seandainya minggu depan ambil sell ya pasti ya lebih resiko ya. Kalau saya pas momentumnya, kalian saya dia koreksi lebih dalam ya, itu pas momentumnya. Kalau seandainya pas kita sell ternyata dia uji habis uji kembali lagi ya, itu tandanya timingnya belum tepat ya. Kadang-kadang angkanya sudah tepat cuma waktunya belum tepat ya. Jadi trading itu memang butuh kesabaran dan juga tidak gampang ya. Memang gak cuma gampang transaksi tapi gak gampang untuk biru atau take profit di situ ya. Lalu saya tambahin namanya minyak ya, oke. Minyak sebelumnya sudah dia ke 65 habis itu naik ya. Jadi ini
sudah bisa dibilang minyak ini 80% bahwa mau uptrend ya. Jadi ini low ke high udah lumayan, jadi dia butuh koreksi dulu ataupun akan uji lagi low ya, bottom 65 sekali lagi baru bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi pelan-pelan ya, santai aja, walaupun secara fundamental bahwa di China impornya lebih kurang ya, setidaknya itu kan cuma sebentar aja ya, semoga bisa menaik tinggi lagi ya. Ini masalah waktu aja ya. Justru semakin murah ini kesempatan untuk impor minyak banyak-banyak ya, supaya bisa beli harga murah gitu. Karena harga masih tinggi jadi agak susah, jadi tahan dulu. Oke, di 4 jam juga sama untuk tanda-tanda mau naik ya. Kalau sidak daily ya oke. Terus dia daily ini kan penutupannya sudah namanya bullish engulfing ya, kan dia tutup lo ya. Ini kan udah below dari ini kan, jadi ini sudah bisa dibilang sudah ketemu low ya. Jadi saatnya dia cari low high ya. Memang daily ini belum kelihatan uptrend ya, setidaknya saatnya dia sudah ke atas. Kenapa? Karena dia cari namanya low high ya. Jadi kan low selanjutnya, habis itu saatnya dia cari low high ya. Kalau ditarik trendline ya, low high di mana kita tarik di sini ya. Di sini dia ada pas sekali ya. Jadi anggapannya dia sudah ketemu seperti begini. Ini kan low high, low low, low high, low low, low high ya, setidaknya bisa kata 72. Kalau memang dia agak bisa uptrend ya, dia bisa turun lagi sekali lagi. Kalau dia uptrend ada potensi bisa uji lagi ke 74 atau 76 ya situ. Yang penting trading pakai analisa aja, karena bisa meleset apa yang pakai tebak-tebakan dan tidak punya pondasi ya, itu lebih risiko ya. Ya daripada trading gak tenang, gak jelas ya, holder yang gak jelas ya, mending santai-santai aja dan jangan kerja profit ya. Jadi harus punya sistem ya. Kalau saya kalian yakin dengan sistem yang kalian buat ya, trading lebih tenang sih. Yang penting jangan serakah, jangan emosional ya, jangan sembarangan entry, itu bahaya ya, karena itu sangat pengaruh psikologi. Kalau saya kalian masih detik ini belum tahu open di mana, buy di mana ya, mending deh join China Swing ya. Jadi China Swing ini enaknya apa? Kalian pun tidak perlu selalu entry ya, itu bagus untuk jaga psikologi kalian ya. Kalau saya kalian masuk VVIP signal ya, kalau saya nanya dia ada IB, terus kan takutnya mereka lebih fokus ke komisi, jadi selalu entry itu sebenarnya tidak bagus untuk kalian masih pemula dan belum mengerti apa-apa dan belum mengerti namanya pondasi dengan psikologi. Terus kalian sering open, nanti lama-lama kalian jadi kebiasaan ya ingin selalu open. Sebenarnya itu mindsetnya negatif ya. Kenapa ya? Karena trading ini nggak ada orang yang bisa 100% bisa menganalisa dan juga agak bisa akan akurat ya. Ini semua tergantung pondasi dan psikologi kalian gitu ya. Jadi kalau saya swing China Swing itu kan saya tidak ada bekerjasama dengan IB atau apa ya. Memang saya dari dulu sudah gak ada niat mau masuk IB ya, walaupun ini bisa dapat komisi dari broker, tapi saya sampai detik ini ya tidak berminat juga ya, karena saya lebih ke individu sendiri aja. Karena saya lebih fokus ya, member bisa menang, saya pun bisa dapat keuntungan dengan jangka panjang. Jadi saya pun tidak sebatas hanya ingin dapat komisi, tapi kalian menang kalah itu kan biarin, itu sebenarnya gak bagus ya. Seharusnya harus berpikir positif. Member semakin bertahan ya, kita bisa semakin mencuan gitu ya. Harusnya begitu kan. Jadi bukan cuma sekedar yang penting banyak mereka open posisi, semakin banyak untung, mau menangkan mereka gak mau tahu, itu sebenarnya mindsetnya gak baik ya. Jadi
Ya, saya juga sering dapat email ya suruh ditawarin masuk IB atau promosi bro ke mereka ya. Sampai detik ini saya masih belum menerima karena memang saya nggak niat ya. Oke, jadi untuk minggu depan saya mau bahas ya. Minggu depan itu waktunya melihat FOMC ya. Jadi minggu depan itu bisa dibilang sangat volatilitas ya. Jadi hati-hati ya. Oke, ini Sabtu ada production ya, ada China ya. Kalau saya lihat positif dan indikasi bahwa ekonomi China sudah meningkat, sudah mulai membaik. Jadi minyak ada potensi bisa naik lagi ya. Ya, kalau saya lihat daily ini kan memang harus jadi low high. Jadi ada gejala-gejala ya di situ harus positif dikit atau bisa membuat Saturnnya minyak mencari low high ya. Oke, jadi untuk minggu depan kalian harus hati-hati karena akan banyak news ya. Jadi dari Senin ada beberapa bank holiday ya, Cina, Jepang ya, terus Kanada CPI, operasi, kok ada retail sale. Jadi Senin ini potensi walaupun gak ada news ya potensi akan koreksi dulu ke bawah saya lihat emas ya. Jadi semua akan tuju ke hari Kamis jam 1 pagi ya. Jadi ada konfirmasi. Jadi pasar perkirakan akan turun 5,5% ya. Jadi ini bisa dilihat ya, kalau seandainya dia turun 5% sesuai yang diharap, kemungkinan besar netral ya, antara emas mau naik turun agak rumit ya. Kalau saya dia turun di bawah 5,5%, wah berarti kan sangat impulsif ya. Jadi emas ada potensi akan naik, minyak naik, semua para naik gitu ya. Tapi kan semua akan tertuju ke statementnya gimana ya, selanjutnya gimana proyeksinya. Dan juga ada GBP ya, habis itu lu masuk ke hari Jumat ya, Jumat pun sudah kayak udah mulai tenang lah. Jadi walaupun dia gak ada news ya, tapi efeknya masih terasa di FOMC ya. Ya kalau udah selesai ya minggu depan udah tenang sih, udah secara teknikal mungkin masih boleh entry ya. Jadi kalau sayangnya udah bental lawan sama teknikal itu kan agak rumit ya. Nanti kita melihat ketika itu lebih ke sell nih, ke buy, jadi agak rumit. Apalagi kayak nggak ada lagi. Oke, sampai di sana. Bye.